Baik, teman-teman. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas terkait studi kasus yang kami angkat terkait pengambilan perbandingan dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya hal ini, studi yang kami angkat yaitu penetapan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID-19. Untuk penjelasan dari pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mela. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai urgensi pertimbangan pengambilan keputusan dalam penetapan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID-19. Pertimbangan yang pertama itu adalah kondisi dalam pengambilan keputusan, di mana kondisi dalam pengambilan keputusan sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kondisi pasti, yang kedua kondisi tidak pasti, dan yang ketiga itu kondisi beresiko. Dalam hal ini kita menggunakan kondisi ketidakpastian, di mana kondisi ketidakpastian itu menuntut seorang pengambil keputusan untuk melakukan penilaian atas hal-hal yang mempengaruhi suatu alternatif keputusan yang akan dipilih. Penilaian tersebut dilakukan sebagai upaya dalam mempertimbangkan hal apa saja yang lebih memiliki nilai positif ketika suatu keputusan itu diambil. Dalam prakteknya dapat dilihat dalam pertimbangan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu penetapan kebijakan larangan mudik pada masa COVID-19, di mana pada masa COVID-19 ini merupakan kondisi ketidakpastian karena belum dapat diketahui kapan nih COVID-19 itu dapat berakhir, seperti itu. Selanjutnya adalah aspek framing dalam pengambilan keputusan. Framing dalam pengambilan keputusan itu yang pertama adalah adanya kemungkinan peningkatan kasus COVID-19 pada saat mudik lebaran, karena pada saat mudik lebaran itu seseorang belum tentu benar-benar sehat dan juga terbebas dari COVID-19. Selanjutnya adalah ketika kita berkumpul dengan keluarga, melaksanakan silaturahmi, cenderung banyak yang abai dengan protokol. Masyarakat itu terlalu senang dengan euforia Idul Fitri. Hal inilah yang dijadikan oleh pemerintah dalam menetapkan kebijakan larangan mudik 2021. Selanjutnya adalah pengalaman kenaikan kasus penyebaran COVID-19 pada tahun 2020. Nah, ini itu pengalamannya pada libur panjang tahun 2020 seperti libur Natal dan juga tahun baru itu terbukti meningkatkan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu pada tahun 2021 ini pemerintah mengambil tindakan untuk menetapkan kebijakan larangan mudik 2021. Dan yang terakhir itu adalah pemerintah menjaga agar tren penurunan kasus penyebaran COVID-19. Hal ini didasarkan pada beberapa bulan terakhir ini, pemerintah telah dapat menekan angka positif COVID-19. Itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai pertimbangan yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam memutuskan penetapan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID-19. Yang mana dalam hal ini pertimbangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di mana Bapak Presiden Indonesia, yakni Bapak Joko Widodo atau yang biasa kita sapa dengan Bapak Jokowi, mengatakan bahwa adanya larangan mudik ini diupayakan sebagai langkah untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia, terutama pada masa libur Lebaran. Pertimbangan yang diambil, yang pertama didasarkan atas pengalaman mudik pada tahun 2020, yang mana pengalaman mudik pada tahun 2020 tersebut terjadi lonjakan angka peningkatan positif COVID yang cukup signifikan di Indonesia. Selanjutnya yakni kenaikan kasus hingga 119% dan kematian sebesar 57%, serta pada saat libur panjang Agustus 2020, yang mana hal tersebut, adanya hari libur tersebut memicu angka kenaikan yang cukup tinggi terhadap penyebaran COVID di Indonesia.
Dan yang ketiga yakni kenaikan kasus COVID hingga 95% dan kematian sebesar 75% pada 28 Oktober hingga 1 November tahun 2020. Dan yang terakhir, pemerintah harus menjaga tren kasus aktif yang selama bulan Lebaran pada tahun 2020 kemarin, yang mana pada tanggal 5 Februari 2021 dari 176.672 kasus aktif menjadi 108.032 kasus pada 1 Maret 2050, yang mana pada bulan 5 Februari ke bulan 1 Maret tahun 2021 maksud saya mengalami penurunan. Maka pemerintah harus menjaga tren penurunan kasus positif COVID di Indonesia. Selanjutnya yakni yang mana pada 2 bulan terakhir tren kesembuhan juga mengalami peningkatan. Yang mana pada tanggal 1 Maret tahun 2021 tercatat sebanyak 1.151.915 pasien yang sembuh, atau jika dalam persentase sebanyak 58,88% dari total kasus positif yang ada. Dalam berbagai pertimbangan ini, maka dari itu Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia menetapkan larangan mudik tersebut dikarenakan berbagai pertimbangan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Maka dari itu, adanya larangan mudik ini diterapkan pada ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, dan seluruh elemen masyarakat, di mana untuk tahun ini ditiadakan mudik Lebaran. Yang mana upaya ini dilakukan pemerintah guna untuk menekan lonjakan kasus COVID di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dalam bahasan berikutnya, saya akan menjelaskan terkait pengaruh implementasi pertimbangan pengambilan keputusan terhadap ketaatan masyarakat dalam penerapan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID-19. Nah, ketaatan masyarakat atas kebijakan larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama, menjadi tradisi tahunan, yaitu kegiatan mudik di masa Lebaran merupakan sebuah budaya yang biasa dilakukan oleh masyarakat Islam, khususnya masyarakat di Indonesia, yaitu dengan mengunjungi sanak famili yang ada di kampung halamannya. Nah, hal ini akan sulit karena budaya sudah terbentuk sejak lama, namun karena adanya pandemi COVID ini dalam beberapa tahun terakhir, merubah kebiasaan yang sudah mereka lakukan dalam beberapa tahun-tahun sebelumnya, sehingga hal ini membuat masyarakat sulit untuk menaati peraturan tersebut. Yang kedua, yaitu terkait dengan kondisi pandemi COVID yang sudah masuk pada tahun kedua, sehingga membuat masyarakat rasa takut yang ada di dalam dirinya itu semakin menurun. Nah, hal ini berbeda dengan pada tahun sebelumnya, yang mana pandemi masih sangat terlihat tinggi, rasio angka penyebaran COVID yang positif itu masih sangat tinggi, sehingga masyarakat masih memiliki rasa ketakutan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun kedua ini. Nah, di tahun kedua ini masyarakat sudah mulai terbiasa, apalagi sudah ada penerapan new normal. Hal ini membuat masyarakat beranggapan bahwa sudah baik-baik saja begitu, sehingga mereka rasa takut yang ada pada dirinya itu semakin menurun. Kemudian yang ketiga yaitu kurang tegasnya aparat yang bertugas dalam menegakkan pelaksanaan kebijakan larangan mudik. Nah, dalam hal ini banyak aparat yang terlibat dalam penegakan kebijakan larangan mudik di masa pandemi COVID pada tahun 2021 ini khususnya. Nah, itu ketika hal ini dapat kita lihat ketika masyarakat tetap melaksanakan mudik pada saat yang dilarang dilakukannya mudik, masih saja dapat beberapa masyarakat yang lolos dari larangan tersebut. Nah, hal ini berarti menandakan adanya kurang tegasnya aparat dalam menegakkan kebijakan ini. Ketika aparat melakukan kebijakan ini dengan ketat, maka dapat dipastikan tidak ada masyarakat yang melanggar dari larangan mudik tersebut, kecuali untuk melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan urgensi yang memang diizinkan oleh peraturan yang mengaturnya untuk tetap melaksanakan perjalanan tersebut. Kemudian pada poin yang keempat yaitu tidak didukungnya kebijakan lain pada saat penerapan kebijakan larangan mudik. Nah, pada penerapan satu kebijakan harus didorong dengan kebijakan yang lain. Hal ini dapat kita lihat pada penerapan kebijakan larangan mudik yang tidak
tidak didukung dengan kebijakan lain seperti penutupan tempat pariwisata ataupun tetap mengizinkan massa untuk berkerumun di tempat-tempat umum seperti tempat perbelanjaan, seperti mal, pasar, seperti itu. Nah, hal ini akan melemahkan dari ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan larangan mudik itu sendiri. Ketika larangan mudik itu diberlakukan, namun pembukaan tempat wisata dan mal-mal tersebut tetap beroperasi sebagaimana mestinya, hal ini menjadi seperti dua standar ganda yang diterapkan oleh pemerintah itu sendiri dalam penerapan kebijakan larangan mudik. Sehingga alangkah baiknya ketika pemerintah itu menegakkan kebijakan larangan mudik harus disupport dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya sehingga dapat memperkuat kebijakan larangan mudik ini sehingga dapat memberikan efek ataupun hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada saat pengambilan keputusan itu sendiri. Kemudian untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikutnya akan saya sampaikan yaitu mengenai kesimpulan dari hasil presentasi kelompok kami. Jadi bahwa suatu pertimbangan memiliki hubungan dengan pengambilan keputusan. Hal ini relevan terjadi pada sehari-hari dan mungkin dialami oleh suatu organisasi. Pertimbangan sebagai suatu proses dalam evaluasi khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan. Dengan adanya pertimbangan yang matang, maka akan tercipta suatu keputusan yang menghasilkan risiko terendah dan memberikan kebermanfaatan dalam jangka yang panjang. Setelah itu, dengan adanya pertimbangan yang matang, maka keputusan yang diambil ini merupakan keputusan yang paling optimal dan diharapkan menjadi keputusan yang efektif berdasarkan dari alternatif-alternatif lain yang telah tersedia. Dan kaitannya dengan studi kasus yang kami angkat, bahwa pertimbangan dalam kebijakan pertimbangan diantaranya yaitu adanya lonjakan kenaikan kasus COVID pada mudik dan libur panjang di tahun 2020. Sehingga di tahun 2021 ini muncul kebijakan untuk larangan mudik. Namun hal tersebut dirasa kurang efektif karena adanya inkonsistensi antara pemerintah dan juga masyarakat. Dan inkonsistensi tersebut disebabkan oleh pemerintah itu sendiri karena di satu sisi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk larangan mudik, tetapi di sisi lain pemerintah juga memperbolehkan sektor pariwisata dan juga sektor perbelanjaan beroperasi seperti biasanya. Sehingga atas dasar tersebut, kebijakan ini dinilai masih kurang efektif. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adanya saran. Yang pertama, seharusnya pemerintah lebih melakukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan, sehingga masyarakat akan mentaati suatu kebijakan yang telah dibuat. Dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang matang tersebut, maka suatu masyarakat pasti akan dapat mengimplementasikan dan mentaati kebijakan yang dibuat. Yang kedua, perlu adanya komitmen dari seluruh pihak untuk mendukung keberhasilan dari kebijakan ini. Dan yang ketiga adalah pemerintah harus dengan tegas menjalankan kebijakan larangan mudik sehingga masyarakat taat akan kebijakan tersebut dan mencapai penurunan yang sangat drastis dalam kasus COVID-19 di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga harus lebih tegas dan tidak membeda-bedakan pengimplementasian dari kebijakan tersebut agar masyarakat juga taat untuk mentaati kebijakan tersebut. Demikian teori yang kami gunakan untuk membahas studi kasus larangan mudik pada saat Idul Fitri di kala pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk menyaksikan video berikutnya, dalam video tersebut kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan. Terima kasih.